Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas membangkitkan. Haleluya. Biar setiap kita hari ini kita dengar suara sangkakala Allah. Sangkakala berbunyi, Itulah tanda panggilan tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. dari seluruh bumi. Haleluya. Kami mendengar suara Tuhan. Dengar suara Kristus. Bangkitlah. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Ya Allah, minyak yang baru. Minyak baru telah dicurahkan, Biar gereja Tuhan dipulihkan. gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Coba lambaikan tangan kita semua. Kita semua yang ada di sini. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita. Kita menyiapkan hati kita. Bahkan seluruh pikiran kita. Kita mau fokus untuk kita datang memuji dan menyembah Allah kita. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau penyelamat kami, penebus kami, menghibur kami, pemulih kami Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami fokus untuk memuji permuliakan namamu. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Gunung batu penyelamat kami Bapa, menara perlindungan kami. Seminggu lamanya Bapa, kami beraktivitas, suka dan duka Tuhan, kami rasakan, tapi kami percaya Kau senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami menyiapkan semua Bapa hati pikiran kami untuk-Mu. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang mulia, yang layak kami muliakan. Terpuji namamu. Kami juga bersatu hati Bapa. Kami mau tolak setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua dibebaskan. Roh kami untuk dapat memuji permuliakan namamu dengan penuh sukacita. Haleluya. Biar kami semua yang saat ini hadir. Kami mengalamimu secara pribadi dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang Tuhan kehadiran-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami yang kudus. Engkau yang layak kami tinggikan Bapa.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya, sekali lagi lambaikan tangannya. Amin, haleluya. Kita mau menaikkan pujian kita tetap berdiri. Bahwa langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita semua di sini wajib memuji Tuhan. Amin. Sambil bertepuk tangan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Bahwa seluruh dunia memuji Tuhan. Masih kita di sini dari utara ke selatan, timur dan barat kita memuji Tuhan. Amen. Terima kasih Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Amin, Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau siapkan, mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Allah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kami tahu hidup kami Bapa hari lepas hari. Yang kami jalani tidak gampang, tidak mudah. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kedaulatan-Mu ada atas hidup kami Bapa. Berdaulatlah Tuhan. Karena kami percaya, hanya bersama-Mu kami dapat menjalani hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Yesus. Engkau Raja kami. berdaulat atas hidupku,
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan seperti pujian ini, mari Engkau berdaulat bukan hanya di tempat ini, tapi di setiap kami satu persatu umat-Mu yang datang beribadah di pagi hari ini. Mari mulai menjamah kami, mari mulai berjumpa secara pribadi bagi setiap kami. Segarkan kami, kuatkan kami, baharui dan pulihkan kami. Dan biarlah kuasa dari tempat maha tinggi memberikan mujizat, berkat, keajaiban bagi kami hari ini. Kami datang beribadah kepada Tuhan dan kami menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami, Bapa mari berfirman dan menampakkan diri bagi setiap kami umat-Mu. Kuduskan dan urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau yang nampak dengan jelas di setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Kami memberi hati kami, konsentrasi kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya senang sekali saudara pagi hari ini kita dapat bertemu dalam ibadah bersama-sama. Dan pertama kali saya ada di gedung yang baru saudara. Puji Tuhan. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sebuah kesaksian yang hidup tentang Tuhan saudara dan saya yang berdaulat. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ingin membawa saudara seperti tema yang diberikan kepada saudara pagi hari ini tentang kedaulatan Tuhan. Saudara bicara soal kedaulatan, kata kedaulatan menunjuk kepada banyak pengertian. Tetapi pagi hari ini saya membawa saudara kepada satu pengertian. Kedaulatan adalah berbicara tentang kekuasaan tertinggi. Mari saya memulai saudara dengan kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya senang sekali saudara ya, namanya kalau di Alkitab lagi. Kalau di gereja kan baca Alkitab saudara ya. Amin. Sudah ada yang enggak bawa Alkitab hari ini? Kalau enggak tenang, sudah ada di depan. Oh enggak ada di depan. Ya. Saya senang saudara setiap kali kita ketemu Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Sudah? Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat bisa bilang amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat? Yuk mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya bacakan lagi buat saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dari dasar ayat ini kita dapat menemukan dengan jelas tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tinggi. Dia adalah Allah yang sangat tinggi. Namanya di atas segala nama. Dan Alkitab bilang begini, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saudara dan saya percaya kita mempercayai hal yang sama. Bahwa Tuhan saya dan saudara yang pagi hari ini kita sembah, yang sudah datang untuk beribadah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Dan dalam kekuasaannya itu dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali. Saya kasih 2 ayat kepada saudara tentang Tuhan kita yang berdaulat. Yang pertama Injil Lukas pasal 1 ayat 37.
Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Alkitab berkata, yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia yang maha tinggi, dia yang maha kuasa. Dan dalam kedaulatan Tuhan, Alkitab memberikan informasi. Bagi Tuhan, saya dan saudara tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Allah yang mengatasi segala-galanya. Alkitab katakan baik di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Apalagi berbicara tentang hidup saya dan saudara. Apalagi berbicara tentang perjalanan saya dan saudara. Hari-hari yang saya dan saudara lewati. Kita punya Tuhan yang berdaulat. Dan dalam kedaulatan Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian dihubungkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 13. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-13. Wahyu 22 ayat 13, yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Saudara, kita lagi menemukan di sini bicara soal kedaulatan Tuhan. Dia adalah yang Alfa dan Omega. Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang ada. Kehadirannya nyata dalam segala sesuatu, termasuk dalam seluruh cerita hidup saya dan saudara. Tuhan kita adalah yang memulai segala sesuatu. Langit dan bumi, seluruh kehidupan di bumi ini dimulai oleh Tuhan. Kemudian nanti pada akhirnya juga ceritanya berakhir dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya hidup saya dan saudara. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kita memulai dari titik nol sampai usia kita tertentu, Dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Tuhanlah yang mulai kehidupan kita, dan Tuhanlah juga yang ada di akhir cerita hidup kita sebagai manusia. Artinya saudara, dalam seluruh cerita hidup kita, Tuhan selalu ada. Dia ada. Kenapa Tuhan ada? Kenapa dia Alfa dan Omega? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Beberapa waktu lalu kita baru merayakan Paskah. Penyalipan, kematian, penguburan. Dan kemudian di hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena dia hidup, makanya dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk hidup saya dan saudara. Tuhan pemegang kontrol atas hidup saya dan saudara. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau pagi hari ini kita bisa memulai hidup kita. Saudara bangun pagi hari, memulai dengan nafas kehidupan, di sana sudah ada Tuhan. Bahkan sudah melewati perjalanan sepanjang hari ini, tetap ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saya dan saudara Tuhan yang hidup. Dan karena dia Tuhan yang hidup, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang selalu ada di setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Selama kita hidup, di sana tetap ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan bukankah Tuhan menjanjikan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa saudara dan saya dijanjikan hidup yang kekal di sorga. Sebagaimana Tuhan kita hidup selama-lamanya, Tuhan juga menjanjikan kita untuk hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian saudara, kedaulatan Tuhan menjadi luar biasa karena kedaulatan Tuhan itu ditopang atau kedaulatan Tuhan itu bekerja melalui sifatnya Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kedaulatan Tuhan, dia yang bergerak dari Alfa dan Omega. Dia pemegang hidup, dia yang memegang kendali. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang maha tinggi. Dan kedaulatan Tuhan ini digerakkan oleh pribadinya yang luar biasa.
Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagi dia tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar. Atau mungkin bahasa sederhananya, nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Dia Tuhan yang terlalu hebat. Tidak ada kekuatan, kemampuan, tidak ada satu kuasa yang tidak takluk di bawah Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Dan dalam kehebatan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan ini menjadi kabar baik buat saya dan saudara. Kedaulatan Tuhan ini digerakkan oleh sifatnya. Digerakkan oleh karakter Allah. Sekarang mari kita lihat tentang karakter dan pribadi Allah yang menggerakkan kedaulatan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Mari baca sama-sama. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Sekali lagi. Ia yang mana? Yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Ia yang mana? Yang Alfa dan Omega. Ia yang mana? Ia yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia yang memegang kendali atas setiap perjalanan hidup. Ia yang Alkitab katakan memulai pekerjaan yang baik. Di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara perhatikan bahwa Tuhan kita yang berdaulat itu digerakkan oleh sifat Allah yang adalah Allah yang baik. Karena dia Allah yang baik, maka kedaulatan Allah dia bekerja dan setiap pekerjaannya melakukan pekerjaan yang baik. So dengarkan dengan baik. Karena kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi kabar baik buat saya dan saudara, dalam kedaulatan Tuhan dia bekerja. Dan setiap pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang baik. Sampai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, apapun situasimu hari ini, apapun yang engkau sedang hadapi dan engkau sedang jalani, dengarkan dengan baik. Kalau saudara percaya kita ada dalam kedaulatan Tuhan, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil dan dia adalah Alfa dan Omega. Dan waktu dia bekerja, pekerjaannya pasti baik. Saudara dengarkan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup saya dan saudara. Hidup kita bukan sebuah tragedi. Hidup kita bukan sebuah kecelakaan. Bahkan hidup kita bukan hanya keinginan seorang manusia. Hidup kita bukan sebuah kegagalan dari sebuah rencana. Hidup kita bukan sebuah kekalahan. Hidup kita bukan sebuah keterpurukan. Kalau kita bisa hidup, kita dimulai oleh pekerjaan yang baik. Yang mengerjakannya adalah Tuhan yang berdaulat. Kita mempercayai tidak pernah ada yang kebetulan dengan cerita hidup saya dan saudara. Hari ini saya ingin membawa saudara dan saya kepada sebuah keyakinan. Sebagaimana penulis kitab Filipi dia bilang begini, aku yakin. Apa situasi saya? Kalau sudah mempelajari situasi dari penulis kitab Filipi yaitu Rasul Paulus, gak semua bisa dikategorikan baik. Bahkan mungkin beberapa dari kita menganggap ini sesuatu yang gak masuk akal. Bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang yang memberi hidupnya kepada Tuhan mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan. Sampai dia punya testimoni bilang begini, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu berkat, tapi aku tahu apa itu kesusahan. Dia mengalami situasi-situasi yang lebih banyak susah dan sulitnya. Tapi kemudian dia bilang begini, apapun yang terjadi dalam hidup saya, aku tuh punya keyakinan kalau Tuhan berdaulat. Sebab kalau dia berdaulat, dia memulai pekerjaan yang baik. So, dengarkan dengan baik saudara, setiap saya dan saudara sampai hari ini adalah hasil dari kedaulatan Tuhan yang bekerja dan setiap pekerjaan Tuhan pasti baik. Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita.
Dia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik. Dan sampai hari ini kata Alkitab, Dia Tuhan tetap bekerja. Dia Tuhan tetap terlibat dalam hidup saya dan saudara. Dia Tuhan tetap ada di cerita hidup saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap saya dan saudara hasil dari pekerjaan baik dari Tuhan. Mungkin beberapa dari saudara berkata, saya nggak melihat sesuatu yang baik. So begini, hanya karena saudara tidak melihat sesuatu yang baik menurut pikiran saudara, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dengan baik dalam hidup saya dan saudara. Dia Tuhan yang berdaulat, memegang kendali atas cerita hidup saya dan saudara. Dan setiap hidup kita adalah hasil dari pekerjaan baik. Dan Tuhan gak pernah berhenti. Dia yang memulai, Dia yang mendampingi. Dia yang ada, Dia yang menyertai, Dia yang menopang. Kenapa? Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang tuntas buat saya dan saudara. Perhatikan kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Alkitab berkata begini. Setiap pemberian yang baik. Yuk baca sama-sama yuk. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Datangnya dari mana saudara? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara lihat kedaulatan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara dengarkan dengan baik. Setiap pemberian yang baik. Tidak pernah ada yang kebetulan yang saudara alami sampai hari ini. Semua yang baik yang saya dan saudara terima sampai hari ini. Itu datangnya dari Tuhan. Semua yang baik. So nggak bisa berkata dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan kehebatan saya, dengan kecakapan saya. Saudara dengarkan, saudara duduk hari ini menikmati semua yang baik itu tidak terjadi begitu saja. Itu tidak datang dengan kebetulan. Itu tidak diberikan begitu saja saudara. Itu tidak pernah terjadi begitu saja. Itu dirancang dengan sempurna oleh Allah yang berdaulat. Setiap pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini menerima pemberian yang baik, bukankah saudara percaya Tuhan juga kita ada buat saya dan saudara di hari esok? Kalau hari ini kita menerima semua yang baik daripada Tuhan, Dia adalah sumber segala pemberian yang baik. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia turut bekerja, Dia memulai pekerjaan yang baik. Sekali lagi, semua yang baik yang saudara nikmati sampai hari ini, itu datangnya dari Tuhan. Makanya kenapa perlu bersemangat beribadah, nyanyi tepuk tangan. Karena itu sebagai bukti kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan terima kasih rumah tangga saya baik-baik hari ini. Tuhan terima kasih kesehatan saya baik-baik hari ini. Tuhan terima kasih untuk usaha bisnis pekerjaan. Terima kasih untuk suami istri, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk orang tua. Karena semua yang baik sekali lagi tidak terjadi begitu saja. Itu hasil pemberian dari Bapa di sorga. Itu hasil pemberian dari Tuhan yang berdaulat. Dan kalau saudara menikmati yang baik, percayalah Dia yang memulai, Dia juga yang akan meneruskan. Artinya kita dapat menikmati semua yang baik dari Tuhan. Bukan cuma hari ini, besok dan seterusnya. Kita percaya ada pemberian yang baik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena kita punya Tuhan yang berdaulat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Kemudian ayat yang ke-18 berkata begini. Atas kehendaknya sendiri. Ayat 18 berkata atas kehendaknya sendiri. Dalam versi terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata berdaulat hal ini saudara. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenarannya supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bisa dimunculin gak versi bahasa Indonesia masa kini? Ada gak? Kalau saudara punya handphone kan saudara punya banyak terjemahan. Salah satu yang itu
terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan buat saudara sementara tim multimedia mencari. Yakobus pasal 1 ayat 18 dalam terjemahan, ini dia, versi bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Atas kemauannya, atas kedaulatan Tuhan, Tuhan yang Alfa dan Omega, yang tidak ada yang mustahil baginya. Alkitab bilang begini, atas kemauannya sendiri, Ia menjadikan kita anak-anaknya melalui sabdanya yang benar. Perhatikan kalimat ini. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Kita mendapat tempat yang utama. Kita mendapat prioritas. Kita mendapat hal yang pertama di hati Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau Dia bekerja, pekerjaan yang baik yang Dia prioritaskan saya dan saudara. Bukankah Yesus mati buat saya dan saudara? Tujuan kematian Yesus disalib buat saya dan saudara, bukan buat ciptaan yang lain. Atas kemauannya sendiri, atas kedaulatan Tuhan sendiri, Ia menjadikan saya dan saudara. Dia membawa kita untuk mendapat tempat yang utama. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya dan saudara adalah sasaran dari semua kebaikan Tuhan. Rumah tangga saudara, hidup saudara, cerita hidup saudara adalah sasaran dari pekerjaan baik. Saya dan saudara adalah tujuan dari semua pemberian yang baik. Makanya pagi hari ini ketika kita menyadari kalau hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan, di saat bersamaan kita tahu kita menikmati semua yang baik yang datangnya dari Tuhan. Bukan cuman hari ini, bukankah Alkitab berkata Tuhan kita tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kemarin sudah punya cerita kebaikan Tuhan. Hari ini sudah punya cerita kebaikan Tuhan. Dan kemudian sudah bisa berkata akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Bahwa Allah yang turut bekerja. Dia memulai pekerjaan yang baik. Kalau hari ini semuanya baik, besok pasti akan jauh lebih baik. Amin. Sudah bisa kasih tahu tetangga saudara sambil ditepuk-tepuk, semua akan baik-baik saja. Puji Tuhan. Mukanya yang baik dong ditunjukin saudara. Ditepuk sih semua akan baik-baik, tapi kayak mukanya sambil yang baik. Puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berdaulat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 68. Mazmur 119 ayat 68. Berkata begini. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat. Jadi pagi hari ini sementara kita mempelajari kedaulatan Tuhan. Sebenarnya kita sedang menikmati semua kebaikan Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diberikan oleh Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada pernyap. Tidak ada bayangan pertukaran dan perubahan. Tuhan kita enggak berubah. Dia punya ketetapan dan tidak pernah berubah. Dia baik. Tuhan baik. Dan hari ini saya percaya Dia mau berbuat baik buat saya dan saudara. Dia mau merubah setiap hidup saya dan saudara. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Setiap cerita yang tidak baik, setiap cerita yang rusak, setiap cerita yang menyedihkan, setiap cerita sakit, setiap cerita kekecewaan, setiap cerita hidup saudara yang berantakan, ada kedaulatan Tuhan hari ini buat saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia baik dan Dia akan berbuat baik buat saya dan saudara pagi hari ini. Dia baik dan Dia mau berbuat baik atas perjalanan hidup saya dan saudara. Ayat terkenal Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat hafalan biasanya ya. Roma pasal 8 ayat 28, mari sama-sama baca. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saudara, setiap cerita hidupmu yang gak ideal, apapun itu, percayalah kita punya Tuhan yang berdaulat, yang Alfa dan Omega, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sudah dengarkan dengan baik. Mungkin beberapa dari kita sudah berdoa sekian lama. Ada pokok doa yang gak dijawab-jawab.
Saya berkata, Tuhan kayaknya nggak dengar doa saya. Mungkin Tuhan nggak ada. Saya dengarkan dengan baik. Saudara rasakan atau sudah tidak rasakan. Saudara lihat atau sudah tidak lihat. Tuhan tetap bekerja. Dia turut bekerja. Dia selalu bekerja. Dan pekerjaan Allah selalu baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagian terakhir. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita berdaulat. Dan kedaulatan Tuhan disertai oleh sifat Tuhan yang baik. Dia melakukan segala sesuatu menjadi baik karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia Alfa dan Omega. Pertanyaannya, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya berhadapan dengan Tuhan yang berdaulat? Apa yang saudara dan saya harus kerjakan di hadapan Tuhan? Coba kita melihat satu ayat saja. Amsal pasal 3. 2 ayat dong. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Coba sudah lihat. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi, apa yang harus saudara lakukan berhadapan dengan kedaulatan Tuhan? Dari ayat 2 ayat yang kita baca, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap hati artinya 100%. Betul? 99% pun tidak bisa dikatakan segenap hati. Jadi berhadapan dengan Allah yang berdaulat, yang mengerjakan pekerjaan yang baik, yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Sikap saya dan saudara adalah harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dari ayat ini kita juga menemukan penghalang terbesar. Kenapa kita tidak bisa melihat kedaulatan Tuhan atau kenapa kita tidak memberi hidup kita sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Yang menyebabkan kita tidak sepenuh hati, Alkitab bilang begini, saat kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Saat kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita tidak sepenuh hati mengakui Tuhan. Masih ada enggak sampai hari ini? Masih ada enggak sampai hari ini? Menjadi orang percaya, tapi masih suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan begini. Kira-kira Tuhan tolong saya enggak? Kira-kira Tuhan jawab enggak sih doa saya? Kok enggak ada berkat? Kok enggak ada mujizat? Kok enggak ada keajaiban? Kira-kira Tuhan masih menyertai saya enggak? Kira-kira rencana Tuhan indah enggak sih? Hidup saya kok begini ya? Kondisi saya kok begini? Ada dari saudara yang masih membangun rohani saudara dengan konsep seperti begini. Kalau lagi enak ya ke gereja, kalau enggak enak ya enggak usah ke gereja. Kalau lagi senang ya ibadah, kalau enggak senang ya sudahlah. Saudara membangun rohani saudara berdasarkan mood saudara, bukan berdasarkan kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara. Ya kalau saudara lagi suka, saudara lakukan. Saya bisa melayani, saya bisa ke gereja, saya bisa lakukan apa saja, saya bisa berkorban. Tapi saat saudara enggak mau, saudara menolak semuanya itu. Masalah terbesar seringkali kita berbenturan dengan kedaulatan Tuhan hanya karena kita suka membangun pengertian kita sendiri. Atau bahkan ada sebuah pengertian begini. Saya mau setia ke gereja supaya dapat banyak berkat. Saya mau setia memberi. Saya mau setia kasih perpuluhan karena Alkitab bilang tingkap-tingkap langit akan terbuka dan tercurah buat saya. Wow. Waktu Anda mengutip firman Tuhan itu enggak salah, tapi yang salah pengertianmu. Bahwa Anda ke gereja hanya menginginkan berkat Tuhan dan enggak pernah menginginkan pribadi Tuhan. Sedangkan kedaulatan Tuhan itu bersumber dari pribadinya.
Yang buat kita jadi tidak sepenuh hati. Kadang-kadang kita suka bersandar pada pengertian kita sendiri. Kadang-kadang kita suka mengelola dengan otak kita sendiri, saudara. Saudara, kata akuilah dia di ayat yang ke-6, bisa dimunculin ayat yang ke-6. Kata akuilah dia dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat begini. Mengenal dengan dekat. Intim dengan Tuhan. Sehingga karena kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita melibatkan dia dalam segala perkara hidup saya dan saudara. Kita melibatkan Tuhan dalam segala hal di hari-hari kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita akui Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dia Tuhan yang berdaulat. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai pekerjaan yang baik. Dia yang akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saudara ada dalam situasi yang tidak baik, saudara mengakui Tuhan. Saudara dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Ketika terjadi situasi yang tidak baik, masa-masa kritis dalam hidup saudara, saudara tetap berkata begini, aku percaya kok semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan masih bekerja buat saya. Karena Tuhan ada buat saya. Karena dia berdaulat atas hidup saya. Makanya apapun situasi saya akan tetap ibadah. Saya akan tetap melayani. Saya akan tetap memberi. Saya akan tetap setia. Saya akan tetap maju buat Tuhan. Saya nggak akan kalah. Saya nggak akan terpuruk. Saya nggak akan baperan. Saya akan punya sikap yang kuat berhadapan dengan setiap situasi hidup saya. Karena saya tahu sekalipun tidak baik, Tuhan akan buat jadi lebih baik. Rencana saya gagal. Rencana saya nggak bisa. Mau saya nggak jadi. Tapi yang saya tahu di dalam hidup saya ada kedaulatan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu mau saya nggak jadi, mau Tuhan yang jadi, itu jauh lebih indah dari apa yang saya inginkan. Cerita hidup kita akan jauh lebih bermakna ketika Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saya kasih contoh terakhir buat saudara. Masih punya waktu 9 menit. Saudara lihat dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Kita akan menutup dengan kisah ini saudara. Mempelajari tentang kedaulatan Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Saudara sudah di sana saya bacakan buat saudara. Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi terjadi kelaparan. Ishak juga dan keluarganya mengalami kelaparan yang sama. Artinya mereka mengalami situasi sulit. Mereka mengalami situasi gersang. Mereka mengalami krisis finansial. Bukan cuma itu, mereka berhadapan dengan kesusahan di masa depan. Mereka alami kelaparan, mereka alami kekeringan, mereka alami situasi yang susah. Kemudian perhatikan, dalam situasi yang susah, Ishak mulai mengatur rencana. Dia sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Dia berpikir akan mencari tempat yang lebih baik, investasi yang lebih baik, usaha yang lebih baik. Pindah tempat, pindah area, pindah daerah, mungkin lebih baik di sana. Tapi perhatikan ayat 2. Ayat 2 berkata begini, lalu Tuhan menampakkan diri kepada dia serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara begini, waktu Ishak mau pergi, Tuhan menampakkan diri. Tuhan yang berdaulat, yang Alfa dan Omega, yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Tuhan bilang begini, jangan ke Mesir, tinggal di sini. Tinggal di sini di mana? Di tanah yang lagi kelaparan. Di tanah yang lagi kering. Mustahil dong. Masa rencana Tuhan begini? Udah tahu tempat susah, harusnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Tapi perhatikan, dia yang memulai pekerjaan yang baik. So dengarkan dengan baik. Kalau Tuhan bekerja itu pasti baik. Sekalipun situasinya gak baik. Sekalipun kondisinya berantakan. Sekalipun ada ancaman akan masa depan yang tidak baik di sana. Tuhan ada di sana. Tuhan bilang tinggal. Jangan pergi. Bahkan penegasannya ayat 3, saudara lihat. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Di negeri yang lagi kelaparan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ayahmu. Lompat ke ayat 6. Ayat yang ke-6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perhatikan,
kata tinggallah Ishak di Gerar. Saya mau bacakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ishak percaya kepada Tuhan bukan dengan pengertiannya, bukan dengan otaknya, tapi dengan sepenuh hati. Tinggallah Ishak di Gerar. Dia tinggal karena dia percaya sama Tuhan yang berdaulat. Sekalipun di tanah yang kering, sekalipun di daerah yang lapar, sekalipun alami krisis finansial, Tuhan bilang tinggal. Maka tinggallah Ishak. Saudara, mari belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan sudah Tuhan yang berdaulat. Ishak tinggal. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia mengakui Tuhan di dalam segala lakunya. Makanya yang terjadi, saudara lompat ayat yang ke-12. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah mana? Di tanah yang di ayat 1. Di tanah yang lagi dalam keadaan kering, kemarau. Di tanah yang lagi dalam keadaan gak bisa melakukan apa-apa. Saudara, di tanah yang kering, benih itu mahal. Ishak mungkin bisa pakai buat makan. Tapi Ishak nabur. Di tanah yang mustahil. Di tanah yang kering. Di tanah yang lagi alami kekeringan. Ini mustahil. Tapi Alkitab mulai menabur. Maka apa yang terjadi saudara? Dan dalam tahun itu juga. Di tahun yang sama Ishak menabur. Di tahun yang sama Ishak menuai. Dan lihat tuaiannya Ishak. Alkitab katakan ia mendapat apa saudara? 100 kali lipat. Alasannya sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Tuhan yang mana? Yang berdaulat. Tuhan yang mana? Yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang mana? Yang Alfa dan Omega. Yang memulai pekerjaan yang baik. Yang meneruskannya. Ketika Tuhan suruh Ishak tinggal di tanah yang lapar. Tuhan tidak pernah merencanakan menghancurkan Ishak. Membuat Ishak menderita. Tetapi membuat Ishak menyaksikan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Tanah yang mustahil untuk bertumbuh. Tanah yang mustahil untuk menghasilkan. Tapi karena tanah itu disertai oleh mengakui Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka setiap taburan menghasilkan 100 kali lipat. Sederhana karena Alkitab bilang ia diberkati Tuhan. Saudara percaya sudah diberkati Tuhan? Ini Tuhan yang sama. Dia adalah Tuhan yang Alfa bagi Ishak. Dia juga Tuhan yang Omega bagi Ishak. Yang dia juga adalah Tuhan yang Alfa buat saya dan saudara. Gak peduli musim apa yang sudah hadapi. Gak peduli musim apa yang sudah hadapi. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia Tuhan yang berdaulat. Amin. Ayat terakhir saya ingin kembali membaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Mari saya mengundang pemain musik, singers, pemimpin pujian. Kita mau nyanyi lagu Aku Punya Tuhan yang Besar. Ku hidup karena percaya. Saudara sudah dapat? Yuk mari baca sama-sama. Ayat 37. Yuk mari sekali lagi baca sama-sama. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Sebab bagi Allah. Katakan dalam rohmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan kepada musimmu. Katakan kepada situasimu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayailah dia dengan segenap hatimu. Akuilah dia dengan segenap lakumu. Karena dia Tuhan yang berdaulat. Kedaulatan Tuhan disertai oleh pribadinya yang baik. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Minta tolong langsung dimunculin. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Tutup matamu dan buka hatimu. Mari mulai datang kepada Tuhan. Mari mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ada Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Dan Bapa, mari mulai menjamah setiap kami dengan firman. Mari buka hatimu dan mari mulai mempercayai Tuhan pagi hari ini. Mari mulai datang dengan penyembahanmu sepenuh hati. Mari mulai menangkap setiap firman Tuhan yang Engkau dapati hari ini. Dan mari mulai menyembah Dia dan dekati Dia. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Setia, Ya, pengharapanku selalu ada di dalammu. katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, Meski dalam kesesakan, pengharu hidupku dalam kehendak. Lagi dari awal, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Katakan, aku tidak akan menyerah Tuhan. ku tidak akan menyerah, Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam rencanamu. Aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji mari katakan dengan iman pagi hari ini. menggenapi Mari kuatkan kepercayaanmu pagi hari ini. bersepakat Mari dengan sepenuh hati rasanya. mempercayai Tuhan. Terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya padanya. Amin. Haleluya. Lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Mari sambil mengangkat dua tangan menyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang Amin. Yang telah berjanji Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. imanku Bagimu tidak ada yang mustahil. percaya. Engkau adalah Alfa dan Omega dalam hidup kami Tuhan. Terima sekarang Kami mengangkat keyakinan kami pagi hari ini. Lagi katakan, aku punya Tuhan.
percaya kepada Engkau pagi hari ini. dan sanggup Dengan sepenuh hati kami percaya kepada Tuhan. imanku bersepakat percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang Lagi kemenangannya. aku punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Oh haleluya. kemenangannya. Dengan segenap hati kami berkata aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang Mari kuatkan imanmu. yang tak Mari letakkan percayamu sepenuhnya kepada Tuhan. menggenapi. Ada Tuhan. Ku bersepakat percaya Haleluya. Ku terima sekarang kemenangannya. aku punya Tuhan. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, Ya lama kaya lama ya shika lama kaya lama baka kaya lama. Ya lama kaya lama kaya lama Haleluya. Musik saja nyanyikan pujian ini. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari hampiri Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Mari berjumpa dengan Tuhan yang hidup buat saya dan saudara. Pekerjaannya baik buat kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ketika Engkau sedang menyampaikan firman-Mu, Engkau sedang bekerja bagi umat-Mu. Mari dapati setiap kami satu persatu pagi hari ini. Setiap rumah tangga, setiap pribadi, suami, istri, orang tua, anak-anak. Mari dapati mereka dan mulai lakukan pekerjaan yang baik atas hidup kami. Mulai terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Ketika setiap hati mulai sepenuh hati mempercayai Tuhan. Mengakui Tuhan. Hamba berdoa tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Sebagaimana Engkau bekerja bagi zamannya Ishak, bagi musimnya Ishak. Pagi hari ini Engkau juga bekerja bagi setiap musim umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah kami, pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berdaulat atas kami dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam roh kami dan hidupkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita dengan memahami bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Andreas dengan tema The Responsibility of Freedom. Di hari Rabu, 17 Mei 2023, pada pukul 5 sore di Gedung 35, ibadah WBI akan mengambil tema Jehovah Jireh. Dilanjutkan pada pukul 7.30 malam, ibadah Kompas akan diadakan secara online melalui Zoom dengan pembicara Ibu Marta Yudano yang akan membahas tentang trust. Dan di hari Kamis, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah raya untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pukul 8 pagi, dan kita akan dilayani oleh Bapak Yusa Kancana dengan tema Kuasa untuk menjadi Saksi Kristus. Dan pada pukul 4.30 sore untuk ibadah doa Kamis ditiadakan. Hari Sabtu, pukul 6 sore Youth Community akan diadakan di Gedung 52, lantai 2. Minggu 21 Mei 2023, pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Charlton dengan tema Bebas dan Bertanggung Jawab. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu diadakan di lantai 2 dengan tema Di Atas Segalanya. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service diadakan di Gedung 52, lantai 2. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya Tutu Sukendro, biasa di GBI Jelambar dikenal sebagai pembicara. Tetapi saya juga mengerjakan pekerjaan paduan suara, saya melatih paduan suara. Paduan suara itu terdiri dari 4 suara, biasanya normalnya ada soprano, ada alto, ada tenor, ada bass. Dan itu dipadukan di satu kelompok yang disebut paduan suara tadi, dan mereka menyanyikan lagu-lagu, ya tentu lagu paduan suara yang kalau di GBI Jelambar mungkin terdengar agak berbeda, tetapi ini akan memberikan warna tersendiri di ibadah GBI Jelambar. Dan ini oleh tim musik dan tim ibadah dari GBI Jelambar sangat direncanakan dan diinginkan bisa terjadi. Saya mengundang jemaat untuk ikut bergabung menyanyi di paduan suara. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Willis dan kita akan bersama-sama menyanyi di dalam paduan suara. Tuhan memberkati ya. Dan hari ini merupakan pendaftaran terakhir bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dan bergabung di dalam paduan suara GBI Jelambar Timur. Jangan tunda untuk mendaftar, silahkan daftar sekarang juga. Demikian informasi penting untuk hari ini. Tetap bersemangat dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman.
Oh ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Raymond yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Kemudian saya menyambut juga untuk Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami. Kami menyambut kembali untuk minggu berikutnya datang kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan satu lagi tambahan pengumuman untuk kita semua, yaitu setelah nanti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan ibadah doa 10 hari. Yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 27 Mei jam 16.30 atau jam setengah 5 sore bertempat di gedung 35 ya. Sekali lagi ibadah doa 10 hari bagi Bapak Ibu untuk mengikutinya yaitu tanggal 19 sampai 27 Mei jam 16.30 di gedung 35. Demikian pengumuman, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Yang pertama adalah untuk operasional gereja dan yang kedua adalah untuk memperlengkapi gedung gereja kita ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu dan saat ini Bapak kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mau mengembalikannya Bapak, apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, biar Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan setiap kami dalam setiap profesi kami apapun itu Bapak, kami mau senantiasa setia dan penuh ucapan syukur untuk kembalikannya kepadamu. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
hadapan hadirat Allah kami berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Belajarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berdaulat di atas kehidupan kami. Karena indah sekali dikala Engkau berdaulat di atas kehidupan kami. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hira dan besar. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menguraikan luar biasa kedalaman firman Allah bagi kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu dapat mengambil bagian di dalam hati kami. Kami mempraktekkan firman itu dalam hidup kami. Dan belajar menyerahkan hidup sepenuh kepada Allah. Biarlah Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun juga kami tetap percaya kepada Engkau. Karena kami punya Allah dahsyat dan luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil yang dapat Kau kerjakan bagi kami. Engkau Allah kami heran dan besar Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami Allah. Agar kami tetap percaya sepenuh kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami akan berdiri tegak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dikala Engkau berdaulat dalam hidup kami. Kami akan memperoleh kemenangan di atas kemenangan. Dalam situasi kekeringan apapun juga. Mujizat Allah terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi ini. Biarlah Allah membuka kebenaran firman Allah lebih dahsyat lagi baginya. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan luar biasa. Sehingga dimanapun beliau berada boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berterima kasih seluruh jemaat telah diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh jemaat telah dikuatkan lewat firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Pada sepanjang minggu ini Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Engkau ada bersama dengan mereka. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan, kalau malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Menandakan Allah ada menyertai dan senantiasa menyertai. Dalam situasi apapun juga Allah ada dan menyertai. Memberikan kemenangan demi kemenangan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pada pagi hari ini kalau di antara kami, ada yang datang dengan masalah maupun kesakitan, apapun yang kami alami. Kami percaya di dalam nama Yesus, Allah memberikan kemenangan kepada kami. Allah melepaskan kami, Allah menyembuhkan kami. Allah menumpahkan iman kami untuk berdaulat kepada-Mu, menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Allah. Kau naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat pulang.